Fajar baru saja merayap di langit Misano, mewarnai horizon dengan semburat jingga. Kabut tipis menyelimuti lintasan, seolah menutupi rahasia yang akan terungkap beberapa jam lagi. Di sudut padok, Veda Ega Pratama duduk diam di kursi lipatnya. Helm hitamnya tergeletak di meja, sementara matanya tajam menatap kosong ke arah sirkuit. Hari ini bukan sekadar balapan, hari ini adalah pertempuran yang akan menentukan bagaimana dunia memandang namanya. Suara mesin-mesin tim lain meraung di kejauhan, memecah kesunyian pagi. Setiap deruk knalpot terdengar seperti tantangan bagi Veda. Tangannya perlahan mengepal, terasa denyut nadi yang berpacu lebih cepat dari detik jam di dinding. Di kepalanya, ia memutar ulang momen-momen latihan kemarin, tikungan demi tikungan, slipstream, dan manuver berani yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tak kenal rasa takut. Mekaniknya, Roni, mendekat sambil membawa data setup motor. Semua sudah siap, tapi cuaca bisa berubah kapan saja. Fokus di tikungan 8, di sana kamu bisa ambil waktu banyak, ucapnya. Veda hanya mengangguk singkat, suaranya tertahan oleh rasa tegang yang menggelayuti dada. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu setiap detail kecil bisa memisahkan kemenangan dan kekalahan. Di seberang padok, beberapa pembalap rival sudah tertawa dan bercanda, seolah balapan ini hanya permainan. Namun, Veda tahu, begitu lampu start padam, semua senyum itu akan berubah menjadi tatapan haus darah. Baginya, lintasan adalah medan perang, dan setiap tikungan adalah peluang untuk menusuk pertahanan lawan. Langkah kaki berat terdengar dari arah pintu masuk padok. Semua kepala menoleh. Valentino Rossi, ikon hidup balap motor, masuk dengan langkah santai, kacamata hitam bertengger di hidungnya. Ia berbicara singkat dengan beberapa orang, lalu matanya tertuju pada Veda. Tatapan itu tajam, seolah menilai, mengukur, bahkan menantang. Veda menelan ludah. Dalam hatinya, ada campuran rasa bangga dan tekanan. Diperhatikan oleh Rossi bukanlah hal biasa, apalagi di hari sebesar ini. Tapi di balik semua itu, ada api yang menyala. Ia ingin membuat sang legenda itu berdiri, bertepuk tangan, dan mengakui bahwa anak muda dari Indonesia ini bukan hanya numpang lewat di panggung dunia. Di kejauhan, pengeras suara memanggil seluruh pembalap menuju sesi pemanasan. Veda berdiri, meraih helmnya, dan menarik napas dalam-dalam. Pagi di Misano bukan lagi pagi biasa, ini adalah awal dari sebuah cerita yang mungkin akan dikenang selamanya. Padok kini berubah menjadi sarang adrenalin. Suara obrolan para kru bercampur dengan aroma bensin dan oli yang menyengat. Veda melangkah masuk ke garasinya, di mana layar monitor menampilkan data kecepatan, sudut kemiringan, dan suhu ban. Semua mata kru tertuju padanya, seolah ingin memastikan mental sang pembalap benar-benar terasah tajam sebelum bertempur. Roni, mekaniknya, berdiri di samping motor dengan ekspresi serius. Veda, dengarkan aku, mereka akan menekanmu sejak lap pertama. Jangan beri ruang, gunakan tikungan 6 dan 8 untuk menyerang, tapi hati-hati di tikungan terakhir, di situ mereka akan coba menyalipmu, katanya sambil menepuk pundak Veda. Kata-kata itu terasa seperti instruksi perang, bukan sekadar strategi balapan. Di sisi lain, kamera televisi internasional mulai berdatangan. Sorotan lensa mengikuti setiap gerakan Veda, dari saat ia mengenakan sarung tangan balap hingga memeriksa visor helmnya. Beberapa wartawan membisikkan prediksi, ada yang meremehkan, ada yang memuji, tapi Veda memilih untuk menutup telinganya dari semua itu. Ia tahu, hanya satu cara untuk menjawab, lewat aksinya di lintasan. Dari monitor di sudut ruangan, terlihat pembalap-pembalap lawan sedang berbicara dengan kru mereka. Pembalap Spanyol yang terkenal agresif itu bahkan sempat melirik ke arah kamera. Sambil tersenyum sinis, seolah mengirim pesan kepada Veda, aku akan mengusirmu dari depan. Tekanan itu bukan membuatnya gentar, melainkan membakar semangatnya. Tiba-tiba, pintu padok terbuka. Rossi masuk, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia berdiri beberapa langkah dari motor Veda,
menatap motor itu dari atas ke bawah, lalu menatap Veda. "Saya dengar kamu suka tikungan," ucap Rossi dengan nada ringan tapi syarat makna. Veda hanya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak terjebak dalam euforia. Baginya, kata-kata itu bukan pujian, itu adalah ujian. Sirene tanda warm up lap terdengar dari pengeras suara. Kru mulai bergerak cepat, menyalakan mesin motor yang langsung meraung menggetarkan lantai. Getaran itu menjalar ke kaki Veda, membuatnya semakin sadar bahwa tak ada jalan kembali. Semua strategi, semua latihan, semua mimpi akan diuji dalam hitungan menit. Veda menarik napas panjang, mengenakan helmnya, dan melangkah menuju motor. Tangannya meraih setang, tubuhnya menunduk, dan matanya fokus ke depan. Di luar sana, tikungan-tikungan sudah menunggu, dan lawan-lawan siap menguji batasnya. Tapi satu hal pasti, Veda tidak datang ke Misano untuk bermain aman. Deru mesin memenuhi udara saat para pembalap memasuki grid start. Veda memarkir motornya di posisi ke-7, tepat di belakang deretan pembalap top Eropa. Cahaya matahari mulai memantul di aspal, membuatnya terlihat seperti lintasan baja panas yang siap menguji nyali siapapun yang berani melaju. Penonton di tribun bersorak tak henti, bendera-bendera berkibar, dan semua sorakan itu terdengar seperti gema perang di telinga Veda. Seorang marshal berdiri di depan, mengangkat papan tanda 30 seconds. Jantung Veda mulai berdetak seperti drum perang, menghentak di dalam dadanya. Ia melirik ke kiri, melihat pembalap Italia yang menatapnya dengan ekspresi penuh tantangan. Ke kanan, pembalap Spanyol yang terkenal brutal sudah memposisikan diri, tubuhnya condong ke depan, siap menerkam. Veda menunduk, fokus pada lampu start di atas lintasan. Mesin motor di bawahnya bergetar, setiap raungan knalpot seperti suara singa yang terkunci di dalam sangkar. Tangan kanannya menggenggam gas dengan mantap, sementara kaki kirinya bersiap di pedal kopling. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, aku harus ambil 2 posisi di 3 tikungan pertama. Lampu merah pertama menyala, suara mesin langsung meninggi. Lampu kedua menyala, suara knalpot menjadi jeritan penuh amarah. Lampu ketiga menyala, dan dunia di sekitar Veda seperti melambat, detik-detik yang menentukan segalanya terasa panjang tak berujung. Lalu, semua lampu padam. Veda menarik gas penuh, ban belakang sedikit spin, tapi ia cepat mengontrolnya. Motor melesat ke depan seperti peluru lepas dari laras. Dalam sepersekian detik, ia sudah sejajar dengan pembalap di depannya, memanfaatkan slipstream untuk mendekati tikungan pertama. Tikungan pertama adalah medan uji keberanian. Banyak pembalap menghindari kontak, tapi Veda justru mendorong motornya masuk dari sisi dalam, memaksa 2 pembalap memberi ruang. Ban depannya hanya beberapa sentimeter dari garis rumput, dan semua terasa di ambang batas. Saat keluar dari tikungan ketiga, Veda sudah berada di posisi kelima. Sorak penonton membahana, komentator berteriak histeris, dan di pit wall, Rossi mengangguk pelan. Ini baru awal, tapi semua orang di Misano tahu, balapan ini akan menjadi panggung aksi barbar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lap keempat menjadi awal dari duel yang tak akan dilupakan penonton Misano. Veda kini berada di posisi kelima, membuntuti pembalap Spanyol yang terkenal tak kenal kompromi, Luis Martinez. Pria itu dikenal memiliki gaya membalap brutal, sering menutup jalur hingga lawannya kehilangan keseimbangan. Tapi Veda tak sedikit pun gentar, baginya, ini hanyalah rintangan pertama menuju puncak. Di tikungan es yang sempit, Martinez mencoba memperlebar jalur untuk memutus slipstream Veda. Namun, Veda membaca gerakannya seperti buku terbuka. Ia menahan jarak, menunggu momen ketika Martinez sedikit terlambat mengerem. Dan itu terjadi, di depan mata, Martinez masuk tikungan terlalu lebar. Dalam sepersekian detik, Veda merunduk, memutar setang, dan menyusup ke celah yang bahkan penonton di tribun mengira tak mungkin dilalui. Ban depan hanya berjarak beberapa sentimeter dari fairing motor Martinez, nyaris bersentuhan.
Jantung semua orang yang melihatnya seperti berhenti berdetak. Sorak-sorai pecah dari tribun utama, beberapa penonton berdiri sambil bertepuk tangan. Di ruang komentator, suara penyiar meninggi, Veda Ega Pratama. Anak muda dari Indonesia itu baru saja melakukan manuver gila di tikungan es. Rossi yang duduk di pit wall tersenyum lebar, matanya berbinar melihat keberanian itu. Martinez tentu tak tinggal diam. Di trek lurus berikutnya, ia mencoba kembali menyalip dari sisi luar, memanfaatkan top speed motornya. Tapi Veda bereaksi cepat, memposisikan dirinya di tengah lintasan, memaksa Martinez untuk memilih jalur yang lebih panjang di tikungan berikutnya. Ketika keduanya masuk tikungan hairpin, gesekan ban terdengar nyaring, aroma karet terbakar memenuhi udara. Veda menunduk dalam-dalam, menjaga kecepatan di garis dalam, membuat Martinez frustasi karena jalurnya selalu tertutup. Di momen itu, publik mulai sadar ini bukan sekadar pembalap rookie, ini adalah predator di lintasan. Saat keluar dari hairpin, Veda sudah membuka jarak setengah detik dari Martinez. Di layar monitor, komentator menyebut manuvernya sebagai textbook pass with insanity touch, satu kalimat yang cukup menggambarkan kombinasi antara teknik sempurna dan keberanian yang di luar nalar. Dan balapan ini baru saja memanas. Sorakan penonton di tribun Misano pecah seperti gelombang badai. Mereka baru saja menyaksikan seorang anak muda dari Indonesia menyalip salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan dengan manuver yang nyaris mustahil. Bendera merah putih mulai berkibar di antara lautan bendera Italia dan Spanyol. Beberapa penonton bahkan berdiri di kursinya, mencoba merekam momen tersebut dengan ponsel mereka. Di ruang komentator, suara penyiar Italia nyaris pecah, "C'è sorpasso incredibile. Questo ragazzo è un leone," sebuah overtake yang luar biasa. Anak ini adalah seekor singa. Tayangan ulang di layar besar menunjukkan betapa sempitnya celah yang digunakan Veda, membuat semua yang melihatnya mengerutkan dahi sekaligus berdecak kagum. Di pit wall, Rossi masih menatap layar monitor dengan senyum tipis. Namun, bagi yang mengenalnya, itu bukan senyum biasa, itu adalah ekspresi yang hanya muncul ketika ia melihat sesuatu yang mengingatkannya pada masa mudanya. "Dia punya insting," gumam Rossi pelan, cukup terdengar oleh kru yang berdiri di dekatnya. Sementara itu, di padok tim lawan, Martinez menghentak helmnya dengan frustrasi setelah melihat tayangan ulang di monitor tim. Ia tak menyangka rookie seperti Veda berani mengambil risiko setinggi itu. Kru timnya mencoba menenangkannya, tapi mata Martinez menyala penuh dendam, ia bertekad merebut posisinya kembali. Di tribun khusus pendukung Veda, suasana berubah menjadi festival kecil. Yel-yel, "Veda, Veda," menggema setiap kali ia melewati garis start-finish. Anak-anak kecil mengangkat poster bertuliskan "Go Veda" dengan wajah penuh antusias. Bagi mereka, ini bukan sekadar balapan, ini adalah sejarah yang sedang ditulis di depan mata. Tapi bagi Veda, semua itu hanyalah suara samar di kejauhan. Di balik helmnya, napasnya teratur, matanya fokus hanya pada lawan di depan. Ia tahu perjalanan menuju puncak belum selesai, masih ada 3 pembalap yang harus ditaklukkan. Dan mereka semua adalah nama-nama besar yang tak akan menyerah tanpa perlawanan. Lap demi lap, sorakan penonton semakin menjadi-jadi. Setiap tikungan kini terasa seperti panggung pertunjukan, dan setiap gerakan Veda disambut dengan tepuk tangan atau teriakan kagum. Misano, yang biasanya menjadi rumah bagi para pembalap Italia, malam itu perlahan berubah menjadi arena yang menggaungkan nama seorang anak muda dari Indonesia. Lap ke-7, kecepatan balapan mencapai titik gila. Angin menghantam dada Veda, membuat tubuhnya terasa seperti menembus tembok udara. Di depan, pembalap Italia bernama Marco Bellini memimpin jalur menuju tikungan cepat, sebuah bagian sirkuit yang terkenal berbahaya. Hampir semua pembalap memilih aman di sini, menjaga jarak dan menghindari overtake. Tapi Veda melihatnya berbeda, tikungan ini adalah peluang emas. Di layar monitor, komentator sudah memperingatkan, jika dia mencoba menyalip di sini, itu bunuh diri.
Tapi di dalam helmnya, Veda tak mendengar rasa takut, hanya detak jantung dan raungan mesin. Ia merapat ke slipstream Bellini, membiarkan motornya ditarik oleh aliran udara lawan, lalu sedikit keluar untuk mencari celah. Kecepatan 220 km per jam. Ban menyentuh garis putih, suspensi bekerja maksimal. Bellini terlihat sedikit melebar, itu cukup bagi Veda. Ia memindahkan berat badan ke sisi dalam motor, lutut hampir menggores aspal, dan memaksa motor masuk lebih tajam dari yang dianggap aman. Dalam sepersekian detik, ia sejajar dengan Bellini. Penonton ternganga. Dari tribun, manuver itu terlihat seperti adegan slow motion maut. Ban belakang Veda sedikit bergeser, tapi ia memutarnya dengan lembut, mengontrol slide seperti seorang penari balet di atas tali tipis. Bellini, yang tak menyangka serangan secepat itu, hanya bisa membuka jalur untuk menghindari tabrakan. Rossi di pit wall sampai mengangkat kedua alisnya. Dia gila, tapi pintar, katanya sambil tertawa tipis. Kru di sekitarnya mengangguk, sadar bahwa Veda baru saja menaklukkan tikungan yang selama ini dianggap tabu untuk menyalip. Tayangan ulang di layar besar membuat seluruh tribun meledak dengan tepuk tangan. Keluar dari tikungan, Veda langsung menutup jalur, memastikan Bellini tak bisa membalas di trek lurus berikutnya. Kini ia berada di posisi keempat, tinggal 2 pembalap lagi sebelum pemimpin lomba. Tapi Veda tahu, manuver seperti tadi hanya bisa dilakukan sekali, ban motornya kini mulai panas, dan setiap kesalahan bisa berakhir di gravel. Meski begitu, di balik helmnya, Veda tersenyum. Ia baru saja menaklukkan tikungan cepat yang mematikan, dan melakukannya dengan gaya yang akan dibicarakan banyak orang. Tapi di hatinya, ia sadar, duel paling brutal justru belum dimulai. Lap ke-10, posisi Veda kini hanya terpaut 2 pembalap dari puncak klasemen RACE. Di depannya, sang rival utama, pembalap Italia bernama Riccardo Fontana, sudah mulai memperlambat ritme, bukan karena lelah, tapi untuk mengatur jarak dan memancing Veda agar membuat kesalahan. Fontana terkenal licin, ia jarang kalah duel 1 lawan 1, apalagi di lintasan rumahnya sendiri. Veda tetap menempel, menjaga jarak kurang dari setengah detik. Setiap kali masuk tikungan, ia bisa merasakan semburan panas dari knalpot Fontana, aroma bahan bakar bercampur karet terbakar menusuk hidung. Tapi ia tak terburu-buru, ia tahu, sekali melakukan manuver gegabah, Fontana akan menghukumnya. Di pit wall, Rossi menyipitkan mata, memperhatikan duel ini. Sekarang kita lihat, apakah dia hanya cepat, atau juga cerdas, gumamnya. Ia tahu, menghadapi Fontana bukan hanya soal kecepatan, tapi soal perang mental. Sementara itu, penonton di tribun mulai bersorak memanggil nama kedua pembalap, menciptakan atmosfer yang memanas seperti tungku baja. Lap demi lap, Fontana terus memainkan ritme. Di tikungan-tikungan lambat, ia sengaja mengulur waktu, lalu meledak di trek lurus, memaksa Veda untuk mengerem lebih keras di ujung lintasan. Strategi ini melelahkan, tapi Veda justru memanfaatkannya untuk mempelajari pola. Ia menghitung, 1, 2, 3 tikungan, lalu menandai momen di mana Fontana sedikit kehilangan grip. Pada lap ke-13, momen itu datang. Di tikungan kanan yang landai, ban belakang Fontana sedikit bergetar. Tidak besar, tapi cukup untuk memberi isyarat bahwa ia mulai memaksa motornya keluar dari batas. Veda menghafal titik itu, seperti pemburu yang menunggu mangsanya membuka celah. Namun, Fontana tak tinggal diam. Menyadari Veda semakin dekat, ia mencoba menutup semua jalur, bahkan memotong garis masuk tikungan. Beberapa kali nyaris terjadi kontak, dan penonton terengah melihat jarak antara kedua motor hanya beberapa sentimeter. Tapi Veda tetap sabar, matanya tajam seperti elang mengintai. Saat keluar dari lap itu, Veda tahu waktunya hampir tiba. Ia tak hanya akan menyalip, ia akan melakukannya dengan cara yang membuat semua orang di Misano terdiam, termasuk Fontana sendiri. Lap ke-12 menjadi titik ledakan. Veda masih membuntuti Fontana di posisi ketiga,
Sementara di depan mereka ada pembalap Spanyol, Javier Morales, yang memimpin balapan. Tikungan tajam di ujung straight panjang mulai mendekat, sebuah zona yang biasanya digunakan untuk pengereman keras, bukan untuk menyalip dua lawan sekaligus. Tapi di kepala Veda, ide gila itu sudah matang. Begitu keluar dari tikungan sebelumnya, Veda memanfaatkan slipstream Fontana. Angin menamparkan keras visor helmnya. Jarak antara motor mereka hanya sehelai kertas. Beberapa detik kemudian, ia sudah merapat di sisi luar, membuat Fontana terkejut. Tapi Veda belum mengendurkan gas, ia terus mendorong motornya ke batas, mendekati Morales yang juga mulai mengerem. Inilah momen yang tak mungkin dilakukan pembalap normal. Veda menunda pengereman sampai detik terakhir, ban depannya nyaris mengangkat, tubuhnya menunduk rendah, dan ia memotong jalur kedua lawan dari sisi dalam. Fontana dan Morales hanya bisa terperangah ketika motor Veda masuk lebih cepat ke tikungan, nyaris menyentuh apex dengan lutut. Tribun Misano meledak, komentator berteriak seolah kehilangan akal sehat, tidak mungkin. Dia baru saja menyalip dua pembalap di satu tikungan. Sorotan kamera langsung mengulang momen itu berkali-kali di layar besar, membuat penonton semakin histeris. Fontana mencoba membalas keluar dari tikungan, tapi jalur sudah tertutup rapat oleh Veda. Sementara Morales kehilangan momentum karena kaget dengan manuver nekat itu. Dalam sekejap, Veda memimpin balapan, dari posisi ketiga menjadi pertama hanya dalam beberapa detik. Di pit wall, Rossi berdiri dari kursinya untuk pertama kali sejak race dimulai. Ia bertepuk tangan, wajahnya menunjukkan ekspresi puas bercampur kagum. Anak ini punya keberanian yang tidak diajarkan di sekolah manapun, katanya sambil tersenyum lebar. Saat melewati garis start-finish, Veda merasakan darahnya berdesir. Ia kini memimpin, tapi ia tahu lawan-lawannya tak akan membiarkan kemenangan ini begitu saja. Namun di balik helmnya, ada satu hal yang pasti, ia baru saja menunjukkan pada dunia bahwa batas hanya ada di kepala mereka yang takut. Sorak-sorai di Misano belum juga mereda ketika kamera televisi menyorot pit wall tim Veda. Di sana, Valentino Rossi berdiri tegak, matanya mengikuti setiap gerakan sang rookie di lintasan. Ia jarang menunjukkan ekspresi terbuka, tapi kali ini senyum lebarnya tak bisa disembunyikan. Tepuk tangannya yang keras terdengar bahkan di tengah riuhnya tribun, seperti pengakuan tak resmi dari seorang legenda kepada penerusnya. Lihat itu, anak ini mengendarai motor seperti sedang melukis di atas kanvas, ucap Rossi kepada kru di sebelahnya. Kru tersebut mengangguk, meski matanya masih terpaku pada layar monitor, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Momen itu langsung menjadi viral di media sosial. Potret Rossi berdiri memberi tepuk tangan menyebar cepat, disertai caption, "The Doctor Says the Future." Sementara itu, di lintasan, Veda merasakan tekanan yang semakin berat. Fontana dan Morales tak menyerah, menempel ketat di belakangnya. Di setiap tikungan, bayangan motor mereka menghantui cermin spion Veda, seperti serigala mengintai mangsa. Keunggulannya tipis, hanya beberapa meter, jarak yang bisa hilang dalam satu kesalahan kecil. Lap demi lap, tensi semakin menyesakkan. Veda harus menjaga ritme, mengatur ban, dan mengantisipasi serangan. Satu kesalahan bisa berarti kehilangan dua posisi sekaligus. Tapi setiap kali ia menunduk di tikungan, ia mengingat satu hal, Rossi sedang memperhatikannya. Tekanan itu berubah menjadi bahan bakar semangat yang membuatnya tak mau menyerah. Di tribun, penonton seperti terbelah dua, sebagian meneriakkan nama Veda, sebagian lagi mendukung Fontana yang adalah putra daerah. Duel ini bukan lagi sekadar balapan, tapi soal kebanggaan nasional. Suara teriakan bercampur dengan deru mesin, menciptakan simfoni bising yang memacu adrenalin semua orang yang menyaksikan. Pada lap ke-15, kamera sekali lagi menangkap Rossi yang kini mencondongkan tubuh ke depan, matanya tajam menatap lintasan. Dia tahu sesuatu akan terjadi, entah itu manuver brilian lain dari Veda, atau serangan balik brutal dari lawan.
Semua orang bisa merasakan bahwa puncak drama balapan ini semakin dekat. Veda menggenggam erat setang, tubuhnya menempel pada tangki bahan bakar. Di dalam helmnya, ia tersenyum tipis. Ia sadar, tak setiap hari seorang pembalap bisa membuat Valentino Rossi berdiri. Tapi ia juga tahu, untuk benar-benar mendapatkan pengakuan penuh, ia harus menyelesaikan balapan ini di depan dengan cara yang tak akan dilupakan siapapun. Lap ke-16, Veda masih memimpin. Angin menamparkan tubuhnya seperti cambuk setiap kali ia melesat di trek lurus. Kecepatan puncak motor memaksanya untuk tetap menunduk sedalam mungkin, sementara suara mesin meraung tak henti, menandakan bahwa semua sudah bekerja di batas kemampuan. Di belakangnya, Fontana dan Morales masih membuntuti, jarak mereka nyaris menempel. Setiap tikungan menjadi ujian mental. Di tikungan lambat, Veda tahu motornya lebih unggul dalam akselerasi keluar, tapi di trek lurus, motor Fontana sedikit lebih cepat. Itu berarti satu hal, ia harus mengandalkan skill di tikungan untuk bertahan, memotong jalur masuk, dan memaksa lawan mengambil jalur luar yang lebih panjang. Fontana mulai menguji pertahanan Veda. Di tikungan Cicane, ia mencoba menusuk dari dalam, tapi Veda menutup celah dengan presisi milimeter. Gesekan ban mereka terdengar nyaring, membuat beberapa penonton menahan napas. Morales pun tak tinggal diam, menunggu kesempatan untuk memanfaatkan duel ini demi merebut posisi terdepan. Di pit wall, kru Veda memberi isyarat dengan papan waktu +0, 142. Jarak yang tipis, hampir tak ada ruang untuk kesalahan. Veda tahu, jika ia sedikit saja melebar, Fontana akan menyelip masuk. Namun, bukannya gentar, ia justru memperketat racing line-nya, menekan motornya di setiap belokan seolah menulis pesan kepada lawan, kamu tidak akan lewat. Lap ke-17, Veda mulai memainkan taktik. Ia mengubah titik pengereman untuk membingungkan Fontana, terkadang mengerem lebih awal lalu mempercepat keluar tikungan, memaksa Fontana kehilangan momentum. Rossi yang memperhatikan dari pit wall tersenyum tipis, ini bukan hanya keberanian, tapi kecerdasan balap yang matang. Namun, tekanan fisik mulai terasa. Lengan Veda mulai pegal, lehernya kaku akibat gaya gravitasi yang terus menarik tubuhnya di setiap belokan cepat. Keringat mengalir di dalam wearpack, tapi ia tak peduli. Semua rasa sakit itu tenggelam oleh tekad untuk tetap berada di depan. Ketika lap berakhir, papan pit menunjukkan 3 laps to go. Veda menghela napas panjang di balik helm. Ia sadar, 3 putaran terakhir ini akan menjadi medan perang paling brutal dalam kariernya, 3 putaran yang akan menentukan apakah ia pulang sebagai pemenang atau hanya cerita yang nyaris menjadi legenda. Lap ke-18 dimulai dengan guncangan adrenalin. Fontana, yang sejak awal membuntuti Veda seperti bayangan, akhirnya memutuskan untuk menyerang. Di tikungan cepat kanan, ia menggeser motor ke sisi dalam, memaksa Veda untuk sedikit melebar. Gesekan ban kembali terdengar, bahkan percikan api kecil terlihat saat footpack motor mereka menyentuh aspal. Penonton berdiri, berteriak, sebagian memekik histeris. Veda tak panik, ia tahu tikungan berikutnya adalah kiri panjang, yang bisa ia manfaatkan untuk menutup jalur keluar Fontana. Dan benar, dengan tarikan gas yang halus namun tegas, ia menempel di sisi luar, lalu menukik ke dalam dengan sudut yang sempurna, memaksa Fontana kehilangan grip dan kembali ke belakangnya. Duel ini bukan lagi sekadar adu cepat, tapi adu otak dan keberanian. Morales, yang melihat kesempatan dari belakang, hampir ikut menyerang. Di tikungan hairpin, ia mencoba menyalip keduanya dari jalur dalam. Tapi ruang yang ia bidik ternyata jebakan. Veda menutup pintu di saat terakhir, sementara Fontana mendorong ke arah luar, membuat Morales harus mengerem keras agar tidak kehilangan kontrol. Di pit wall, Rossi tampak menahan napas. Ia tahu, serangan Fontana belum berakhir. Pembalap tuan rumah itu memiliki keunggulan di sektor terakhir lintasan, dan 2 lap tersisa adalah waktu yang cukup untuk mencoba manuver nekat. Semua mata di tribun dan layar monitor terpaku pada 3 pembalap terdepan ini, seolah dunia luar menghilang.
Lap ke-19, Fontana mengubah taktik. Ia berhenti membuntuti terlalu dekat di tikungan, memilih memberi jarak untuk mendapatkan kecepatan lebih besar di trek lurus. Veda menyadari strategi itu, sehingga ia mulai mengerem lebih lambat dari biasanya, memaksa Fontana kehilangan momentum untuk slipstream. Keputusan ini berisiko tinggi, tapi hanya itu cara untuk mematahkan rencana lawan. Namun, di ujung trek lurus, saat Veda mengira ia aman, bayangan biru motor Fontana tiba-tiba muncul dari sisi kiri. Kecepatan mereka hampir setara, dan ketika memasuki tikungan es terakhir, posisi mereka berdampingan, hanya beberapa sentimeter memisahkan firing motor. Sorakan penonton memuncak, seakan seluruh stadion bergetar. Ketika melewati garis start-finish untuk terakhir kalinya, papan pit menunjukkan final lap. Veda tahu, semua latihan, semua pengorbanan, dan semua luka di tubuhnya hanya berarti satu hal sekarang, bertahan sampai tikungan terakhir, atau menyerahkan kemenangan di depan mata. Udara di sirkuit terasa seperti berhenti bergerak. Dua motor melesat sejajar, knalpot meraung, ban mencabik-cabik aspal. Veda Ega Pratama dan Fontana seperti bayangan satu sama lain, tak ada yang mau mengalah. Sorakan penonton bercampur teriakan komentator yang nyaris kehilangan suara. Semua orang tahu, ini akan menjadi salah satu penentuan paling dramatis dalam sejarah balap. Veda merasakan darahnya berdesir, matanya fokus hanya pada satu titik, garis finish yang semakin mendekat. Angin menghantam wajahnya seperti ribuan jarum, tapi ia tak peduli. Tangannya mencengkeram throttle sekuat tenaga, setiap otot di tubuhnya menegang. Fontana ada di sisi kanan, mencoba menggeser sedikit untuk memotong jalur, tapi Veda sudah memutuskan ia tidak akan mengerem. Ban belakang Veda sedikit melintir, membuat motor bergoyang sepersekian detik. Penonton menjerit, tapi Veda berhasil mengendalikannya. Justru dari momen itu, ia mendapat dorongan ekstra. Mesin motornya meraung lebih keras, seperti ikut berteriak untuk menang. Detik demi detik terasa seperti jam, dan garis putih itu kini hanya beberapa meter di depan. Fontana menggertakkan gigi, mencoba melipat tubuhnya lebih rendah untuk meminimalkan hambatan angin. Ia yakin akan menyentuh garis lebih dulu. Tapi tepat di 2 meter terakhir, Veda menunduk sempurna, memeras gas hingga ke batas paling brutal. Perbedaan kecepatan mereka hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat ban depan Veda menyentuh garis sepersekian detik lebih cepat. Veda Ega Pratama, teriak komentator, suara mereka pecah diiringi dentuman kembang api. Penonton melompat, beberapa bahkan menangis. Di layar raksasa, hasil resmi menunjukkan Veda menang hanya dengan selisih 0,012 detik, waktu yang nyaris tak terbayangkan. Veda menoleh sekilas, melihat Fontana yang menggeleng tak percaya. Tapi alih-alih marah, Fontana mengacungkan jempol, sebuah pengakuan tulus untuk rival yang baru saja mengalahkannya dengan cara paling nekat dan indah. Veda mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dadanya naik turun, matanya berkaca-kaca. Ini bukan hanya kemenangan, ini adalah bukti bahwa mimpi dan keberanian bisa mengalahkan segala batas. Di tribun VIP, Valentino Rossi berdiri, bertepuk tangan sambil tersenyum lebar. Kamera televisi menyorotnya, dan ia berkata lantang ke mikrofon, "Bocah ini punya nyali dan teknik yang bahkan aku akui. Masa depan MotoGP ada di tangannya." Ucapan itu menggema di seluruh dunia, mengukuhkan nama Veda Ega Pratama sebagai legenda baru yang lahir di lintasan. Suasana podium hari itu terasa berbeda, lebih hidup, lebih penuh emosi. Bendera merah putih berkibar gagah di langit biru, sementara lagu kebangsaan Indonesia mulai mengalun. Veda berdiri tegak, menatap bendera itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tangannya refleks menggenggam dada, mengingat setiap pengorbanan, rasa sakit, dan kerja keras yang membawanya ke titik ini. Air matanya akhirnya jatuh, tapi ia tak berusaha menyembunyikannya. Fontana, yang berdiri di podium kedua, menoleh ke arah Veda dengan senyum tulus.
Ia tahu betul, kekalahan hari ini bukanlah aib, melainkan sebuah kehormatan karena ia dikalahkan oleh pebalap yang benar-benar luar biasa. Di sisi lain, pebalap podium ketiga hanya bisa menatap Veda dengan campuran kagum dan heran, bagaimana anak muda ini bisa sebarbar itu di tikungan tanpa kehilangan kendali. Ketika musik berhenti, MC memanggil nama Valentino Rossi ke atas podium sebagai tamu kehormatan. Penonton meledak dalam sorakan. Rossi membawa sebuah piala spesial di tangannya, piala yang tidak ada di jadwal resmi. Untuk anak ini, katanya sambil menunjuk Veda, karena ia telah menunjukkan keberanian dan skill yang membuat saya kembali ingat pada masa muda saya. Veda tertegun, bahkan sempat menggeleng pelan tak percaya. Rossi kemudian mendekat, memeluknya erat, dan berbisik, nikmati momen ini, tapi jangan pernah puas. Dunia baru saja mengenalmu. Kamera televisi menangkap momen itu, dan seketika media sosial dibanjiri foto serta video mereka. Tagar-tagar Veda Legend merajai trending dunia dalam hitungan menit. Saat sesi penyemprotan sampahnya dimulai, Veda tidak langsung menembakkannya. Ia menunduk, mengambil bendera Indonesia kecil dari kantong saku racing suite-nya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi sebelum melepaskan semprotan sampahnya ke udara. Penonton, termasuk yang bukan dari Indonesia, ikut bertepuk tangan dan bersorak. Banyak yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi semua mengerti bahasa kemenangan dan kebanggaan. Di ruang wawancara pasca balapan, wartawan dari seluruh dunia berebut mengajukan pertanyaan. Tapi jawaban Veda sederhana, dengan senyum yang belum hilang sejak garis finish, kemenangan ini untuk semua orang yang percaya bahwa mimpi tidak punya batas, dan untuk mereka yang pernah bilang aku terlalu muda untuk menang. Ucapannya disambut tepuk tangan panjang. Sore itu, sebelum meninggalkan sirkuit, Veda duduk sejenak di pit lane yang kini mulai sepi. Ia memandang lintasan yang baru saja mengubah hidupnya, sambil bergumam pelan, ini baru awal. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perjalanan setelah ini akan jauh lebih berat dan ia siap menghadapinya. Keesokan paginya, Veda terbangun bukan oleh suara alarm, melainkan dering telepon yang tak henti-hentinya. Manajernya, Raka, masuk ke kamar dengan wajah serius. Veda, kamu harus lihat ini, katanya sambil menunjukkan layar ponsel. Puluhan email masuk dari berbagai tim raksasa MotoGP, beberapa bahkan dari pabrikan legendaris. Nilai kontrak yang ditawarkan mencapai jutaan euro, lengkap dengan fasilitas dan kru pribadi. Namun, di balik angka-angka fantastis itu, Veda merasakan tekanan yang berbeda. Ia ingat betul, kemenangan kemarin lahir dari kebebasan mengekspresikan gaya balapnya, gaya barbar yang tak terikat strategi kaku. Jika ia bergabung dengan tim besar, akankah mereka membiarkannya tetap menjadi dirinya sendiri, atau justru mengekang naluri liarnya demi kepentingan korporat? Rossi, yang ternyata masih berada di hotel yang sama, memanggilnya untuk berbicara di balkon. Kau sekarang di persimpangan, ucap Rossi sambil menatap matahari terbit. Puncak dunia memang menggiurkan, tapi puncak juga tempat angin paling kencang. Pilih tim yang membuatmu bisa berkembang, bukan hanya tim yang membayar paling banyak. Kata-kata itu menancap dalam di hati Veda. Sore harinya, Veda menghadiri konferensi pers yang dihadiri ratusan media. Kilatan blitz menyilaukan matanya, dan setiap pertanyaan terasa seperti ujian mental. Ada yang menanyakan siapa lawan terberatnya musim ini, ada yang bertanya apakah ia siap pindah ke kelas MotoGP. Namun pertanyaan paling menusuk datang dari jurnalis Italia, Veda, bagaimana jika manuver berbahaya itu suatu hari gagal? Apakah kamu siap menerima risiko menjadi korban dari gaya barbar sendiri? Sejenak, ruangan itu terdiam. Veda menatap kamera dengan sorot tajam, lalu menjawab, balapan tanpa risiko bukanlah balapan. Selama napas ini ada, aku akan terus memacu motor seperti hari ini adalah hari terakhirku di lintasan. Jawaban itu langsung memicu tepuk tangan meriah, bahkan Rossi yang duduk di belakang tersenyum puas. Malamnya, saat kembali ke kamar,
Veda duduk sendirian di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Di meja, tumpukan kontrak dari tim-tim besar menunggu tanda tangannya. Di luar sana, dunia sedang membicarakannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan pilihan yang akan ia ambil dalam beberapa hari ke depan bisa menentukan nasibnya selamanya. Di kejauhan, langit gelap diguyur hujan deras, seakan memberi pertanda bahwa badai yang sebenarnya belum dimulai. Veda menghela napas panjang. Baiklah, gumamnya pelan. Kalau ini medan tempur yang harus kuhadapi, maka aku akan menghadapinya dengan seluruh jiwa. Hujan masih menetes di sirkuit Mugello pagi itu, membuat lintasan licin dan penuh risiko. Veda berdiri di grid start, tatapannya lurus menembus kabut tipis. Di depannya, lawan-lawan terkuat sudah bersiap, termasuk Marco Bellini, pembalap Italia yang terkenal kejam di tikungan. Semua tahu, balapan ini bukan sekadar memperebutkan gelar, tapi juga menentukan apakah Veda siap melangkah ke panggung MotoGP atau tidak. Lampu merah menyala, lalu padam. Motor-motor melesat seperti panah. Veda sedikit tertinggal di awal, tapi matanya tak pernah lepas dari Bellini. Putaran demi putaran, keduanya saling menyalip, roda nyaris bersentuhan. Penonton berteriak histeris setiap kali keduanya masuk tikungan dalam jarak milimeter. Rossi yang menonton dari padok tak berkedip, tahu persis bahwa momen ini akan menjadi legenda. Memasuki lap terakhir, hujan kembali turun. Bellini memimpin, tapi Veda tetap membuntutinya seperti bayangan. Di tikungan terakhir sebelum garis finish, tikungan yang terkenal sebagai graveyard, karena sering menelan korban, Veda melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Ia menurunkan gigi, memaksa motor meluncur ke sisi dalam lintasan dengan sudut kemiringan yang hampir mustahil. Ban belakangnya tergelincir sesaat, membuat jantung semua orang yang menonton hampir berhenti. Dalam sepersekian detik itu, Veda berhasil menyusup di sisi dalam, memotong jalur Bellini yang tak sempat menutup ruang. Penonton berdiri serentak, berteriak hingga suara mereka pecah. Bellini mencoba membalas, tapi jarak terlalu sempit dan garis finish sudah di depan mata. Veda melintas pertama, hanya terpaut 0,042 detik. Sirene penanda pemenang berbunyi, dan namanya langsung terpampang di papan digital. Begitu turun dari motor, Veda disambut lautan manusia. Rossi sendiri yang pertama kali memeluknya, berkata dengan suara bergetar, "Itu gila dan brilian. Kau sudah membuktikan dirimu, Veda." Kata-kata itu membuat seluruh perjuangannya terasa terbayar. Media internasional segera menyebut duel ini sebagai The Last Corner Miracle. Namun di balik sorak-sorai, Veda menatap jauh ke tribun penonton, seperti mencari jawaban yang hanya ia pahami sendiri. Ia sadar, kemenangan ini bukanlah akhir, ini hanyalah undangan untuk bertarung di medan yang lebih besar, dengan taruhan yang lebih berat. Dunia MotoGP menantinya, dan badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Saat matahari sore menembus awan gelap, Veda berdiri di podium tertinggi, mengangkat trofi tinggi-tinggi. Di wajahnya, tak hanya ada senyum kemenangan, tapi juga janji yang membara, janji bahwa gaya barbar yang membawanya sampai sini tak akan pernah padam, tak peduli seberapa besar tekanan di puncak dunia.